Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'amihil kamilah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin fil awsafil kamilah. Wa ala alihi wa sahbihi narud darajatil aulia bisabki fi nusratil millah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pendengar, pemirsa Dirasa Virtual Alkimia pada pagi hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kami haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat, hidayah, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beberapa nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu diantaranya berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, tawil umrona fi taatillah, dan nikmat-nikmat yang paling agung yang kita tetap harapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nikmat iman, Islam ila yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kehadibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita kelak di yaumul qiyamah, yaumul akhirah mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan rasa cinta kepada Rasulullah, yaitu sering mengatakan, sering mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa pendengar Dirasa Virtual Alkimia pada pagi hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita melanjutkan kajian kitab Wasiatul Mustafa, marilah kita baca doa sebelum kita melakukan, sebelum kita belajar, sebelum kita mencari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lanjutkan dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita tetap diberi kesehatan, diberi panjang umur, diberi oleh Allah Ta'ala ilmu yang manfaat fid dini wa dunya wal akhirah, dan mudah-mudahan tetap diberi keimanan, keislaman ila yaumil qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi hayyi lana min amrina rasyada waj'al ma'unatakal husna lana madada wa la takilna ila tadbiri anfusina an-nafsu tu'jizu an islahi ma fasada. Antal alim wa qad wajjahtu min amali ila rajaika wajhan sa'ila wa yada wali raja'i tawabun anta ta'lamuhu faj'al tawabi tawama sidri li abada. Ya Rabbi ma zalal lutfu minka yashmaluni wa qad tajadda rabbi ma anta ta'lamuhu fasrifu anni kama au'atani karama faman siwaka lihadal amti yarhamu.
biridhoillah wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Biniyati du'a wal qabul wassalamah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti thumma ila arwahi ikhwani minal anbiya'i wal awliya wal ulama wasyuhada wassalihin wa jami'il malaikati muqarrabin khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa mu'allif hadzal kitab Syekh Abdul Wahab As-Sa'rani wa muassis An-Nahdlatul Ulama wa muassis Al-Mahad As-Salafi bangin thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddati jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina wa liman ittama'na hahuna bisababi thumma ila arwahi ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina makanu min masyariqil ardi ila magharibiha bariya wa bahriya innaka ala kulli syai'in qadir wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afim wa'fu anhum waj'al quburahum rawdatan min riyadil jannah waj'alil jannata ma'wahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wal muslimati amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal fi alamati syirki ing dalem nerangaken pira-pira tandane syirik. Qala dawuh sapa alaihi sholatu wassalam Kanjeng Nabi alaihi sholatu wassalam. Dawuh Kanjeng Nabi ya Aliyu he Sayyidina Ali. Lil kafiri iku kedue pira-pira wong kafir. Lil kafiri iku kedue wong kafir. Salatu alamatin utawi pira-pira tetenger. Asyakku siji mamang fillahi ing dalem wujude Gusti Allah. Wal bughdu lan sengit fi ibadillahi ing dalem pira-pira kaulane Allah. Wal ghaflatu lan lali fi taatillahi ing dalem taat marang Gusti Allah. Ya Ali yuhe Sayyidina Ali walil munafiki lan iku kedue wong kang munafik salatu alamatin utawi telu pira-pira tetenger. Ida haddatsa nalikane ngomong sapa munafik kadzaba mongko karo sapa munafik. Wa ida wa'ada lan nalikane janji sapa munafik akhlafa mongko nulayani sapa munafik. Wa idza tumina lan nalikane percaya sapa munafik khona mongko khianat sapa munafik. Wala tanfa'hu lan ora maedai hu ing munafik apa mau idatun pitutur. Bab menerangkan tanda-tanda orang-orang yang syirik, tanda-tanda orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang menyekutukan Allah,
yaitu orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lil kafiri salatu alamatin, yaitu ada 3 tanda. Apa tandanya? Kalau orang itu kufur, orang itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, 1 asyakku fillah, dia itu mamang, ragu dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Dia itu tidak percaya bahwa Allah itu wujud. Sehingga apa? Dengan sifat-sifatnya Allah yang wajib kita ketahui sebanyak 20 sifat Allah, maka orang-orang yang kafir, orang-orang yang syirik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala tidak akan percaya. Yang mana sifat Allah pertama wujud, adanya Allah. Ini sudah tidak percaya kalau Allah itu ada. Karena otaknya orang-orang yang syirik, otaknya orang-orang yang kafir itu tidak menerima adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah demikian, dia itu wujud, dia itu ada di dunia. Kalau akalnya orang yang sehat, kalau akalnya orang yang waras, kalau akalnya dia itu termasuk orang-orang yang percaya adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, otomatis begini, wujud di dunia itu siapa yang mewujudkan? Kok ragu, mamang adanya Allah. Ini sudah, karena apa? Akalnya itu termasuk akalnya tidak waras, akalnya tidak sehat. Sekalipun demikian, dia akan selalu meragukan Allah, meragukan segala sesuatu yang tidak nyata di hadapan mereka, yaitu orang-orang yang kafir. Jadi tidak percaya dengan perkara-perkara yang tidak nyata, tidak percaya dengan perkara-perkara yang gaib. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang-orang kafir itu sama saja diberitahu, tidak diberitahu, la yu'minun, maka mereka itu tidak akan iman, tidak akan percaya adanya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Yaitu tadi mempunyai asyakku fillah, ragu dengan adanya Allah, tidak percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya dengan perkara-perkara yang tidak wujud di hadapan mata, tidak percaya dengan perkara-perkara yang gaib. Makanya kalau disuruh iman ataupun tidak, ispodoai. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sebab apa? Sebab khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim isyawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Sebab khatamallahu ala qulubihim, Allah sudah mengecap, sudah menyetempel dalam hati mereka
dalam telinga mereka, dalam pandangan, dalam penglihatan mereka. Ini sudah disestempel oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak akan menerima hidayah, tidak akan menerima nasihat-nasihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khotamallah sudah dikunci oleh Allah ala qulubihim, sekalipun diajak, disuruh percaya. Karena apa? Sudah tadi syakun, sudah syak mamang, sehingga Allah sudah mengunci, tidak ada hidayah dalam hati mereka. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim hisyawatu wa lahum adzabun adzim. Dia akan mendapatkan siksaan yang sangat-sangat pedih kelak di yaumul qiyamah, yaumul akhir, karena kemamangan mereka, karena keraguan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendapatkan petunjuk, mendapatkan nasihat, dia pun tidak akan menerima, diberi nasihat atau tidak diberi nasihat. Orang-orang kafir itu tidak akan mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab hatinya sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, matanya, telinganya sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab keraguan-keraguan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wal bu'du fi ibadillah, yang kedua yaitu sengit, benci fi ibadillah, dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sudah ragu. Kalau sudah ragu, mamang dalam hatinya, tidak menerima, meragukan adanya Allah Subhanahu wa taala, otomatis kelanjutannya fi bu'di ibadillah, sudah nggak mau, sengit, banggang adanya untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hatinya pun sudah tertutup, telinganya pun sudah tertutup, pendengarannya, penglihatannya pun sudah tertutup, diajak ibadah pun juga tidak akan mau. Budon, sengit. Apa aku ibadah nang Allah? Karena saya tidak percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang kafir. Tidak percaya adanya besok yaumul qiyamah, tidak percaya adanya yaumul hisab, tidak percaya adanya yaumul mizan, sebab anggapan mereka kalau sudah mati, manusia sudah mati, sudah tidak ada kelanjutan. Itu kepercayaan kerat daripada orang-orang yang tidak iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ragu dengan adanya Allah, bangkang, benci ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ghaflatu fi ta'atillah, yang ketiga yaitu ghaflah, lupa untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kita sebagai hamba Allah yang menciptakan kita semuanya, manusia di dunia dan seisinya, semuanya itulah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kalau kita betul-betul dengan memikirkan dengan akal yang sehat kita itu hidup, siapa yang menciptakan? Bukan tak lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah yang menciptakan segala-galanya di dunia, maka kewajiban hamba Allah, kewajiban manusia ini adalah menyembah, ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagi orang-orang kafir, orang-orang yang menyekutukan Allah, tidak percaya adanya Allah, ragu dengan Allah,
ragu dengan wujudnya Allah, ragu dengan adanya apa yang kelak di yaumul qiyamah, yang mana manusia akan kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ada sifat keraguan demikian, maka dia pun diajak untuk ibadah. Buhdun, sengit, ghaflah, bahkan dia pun juga akan lupa untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun diberi nasihat atau tidak diberi nasihat, sama saja. Sawaun alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Tidak akan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatun wa lahum 'adzabun alim. Sudah ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dijadikan manusia yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan Allah memberikan iman kepada kita, mudah-mudahan iman kita, Islam kita tetap sampai ila yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Jangan sekali-kali Allah mengambil iman kita di tengah jalan. Na'udzubillah min dzalik. Sebab manusia di dunia, manusia hidup di dunia ini bermacam-macam. Ada kalanya pertama lahir iman ila yaumil qiyamah, sampai roh diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap iman Islam ila yaumil qiyamah. Ada kalanya lahir iman, tapi waktu roh diambil, akhir hayat dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang tidak iman, imannya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang kufur. Na'udzubillah min dzalik. Ada kalanya awal lahir dia tidak iman, akan tetapi akhir hayatnya waktu diambil roh oleh Allah Subhanahu wa taala, masa tuanya dia itu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya mulai lahir sampai tutup usia, roh diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tetap tidak iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang kafir, yang syak, yang musyrik, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang tetap iman mulai awal hingga akhir hayat kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap iman Islam ila yaumil qiyamah, menjadi orang yang husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita tetap selalu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari sifat-sifat kemusyrikan, dijauhkan dari sifat-sifat kekufuran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita mengaku iman kepada Allah, percaya adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi kadang-kadang hati ini masih tidak percaya, masih percaya dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Percaya dengan Allah, tapi kadang-kadang masih minta kepada manusia. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan hati kita tetap diberi oleh Allah Ta'ala, tetap iman
kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dijadikan keimanan yang sempurna, dijadikan keimanan kita yang murni hanya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Karena kita ragu kepada Allah, syak kepada Allah, kesemuanya apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan diragukan. Sampai-sampai orang-orang yang tidak iman kepada Allah diberi bukti kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar supaya dia itu percaya. Inilah buktinya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi utusan Allah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi menjadi utusan Allah, pasti ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ada utusan, mana buktinya kalau dia itu utusan Allah, diberi bukti oleh Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quranul Karim. Akan tetapi sekalipun demikian, sudah bukti-bukti yang diberikan oleh Allah sudah jelas, tapi dia itu syakun fillah, ghadabun fi taatillah, ghaflah, buhdun fi ibadillah, ghaflah fi taatillah. Sekalipun ada bukti-bukti bahwa Rasulullah adalah utusan Allah dengan bukti apa? Al-Quranul Karim. Alkitab, kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak akan percaya. Bahkan sampai dalam surat Al-Baqarah, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin." Wa in kuntum fi raibim, jika kamu dalam keraguan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Gak percaya, tidak percaya kalau Al-Qur'an itu adalah firman Allah yang dibawa oleh Rasulullah sebagai bukti bahwa itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Gak percaya Kanjeng Nabi utusan Allah, tidak percaya Allah, juga tidak percaya Rasulullah, dan juga tidak percaya apa yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu agama Islam, dan buktinya adalah Al-Quran. Mereka tidak percaya. Awakmu ragu. Fa'tu bisuratin min mithli. Karena orang-orang Arab itu pandai dengan menulis syair-syair. Sehingga apa kata Allah? Fa'tu bisuratin mithli. Sudah, tulislah, buatlah satu ayat sebagaimana ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ajaklah teman-teman untuk membuat syiiran yang seperti yang menyamai Al-Quran. In kuntum, jika kamu itu orang-orang yang benar. Saking tidak percaya ini. Karena tidak percaya adanya Al-Quran yang dibawa Rasulullah sebagai utusan Allah. Allah yang menciptakan Rasulullah, hamba Allah Subhanahu. Tidak percaya, ragu dengan demikian. Nah, sampai-sampai Allah memerintahkan fad'u syuhada'akum min dunillahi fa'tu bi suratin min misli fad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ini gak bisa. Nah, mereka pun tidak akan bisa untuk membuat ayat-ayat Allah sebagaimana ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Ya Allah, itulah murninya
ayat Allah. Maha sucinya Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah wa bihamdi, tidak ada yang bisa menyamainya. La syarika lahu wa bidzalika umirtu. La syarikalah, tidak ada yang menyamai, tidak ada yang menyekutui Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sampai Al-Quran, firman Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan ada yang bisa untuk menyamainya. Membuat seperti ayat-ayat Al-Quran, firman-Nya Allah subhanahu wa ta'ala, yang begitu indah balaghahnya, yang begitu indah susunan katanya, yang terjaga kesuciannya, terjaga kemurniannya ila yaumil qiyamah. Nah, itu makanya kalau orang itu sudah ragu kepada Allah, maka dia tidak akan percaya dengan ajaran Rasulullah, tidak akan percaya kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah, tidak akan percaya dengan firman-firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia akan selalu menjadi orang yang bughdu fi ibadillah, tidak senang ibadah kepada Allah, ghaflah fi taatillah, dan dia akan lupa untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tanda-tanda daripada orang-orang yang mengkufuri Allah, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, lil munafiqin salatu alamat. Orang-orang munafik itu mempunyai 3 tanda. Jadi kalau orang itu mempunyai 3 tanda ini, berarti dia mempunyai sifat kemunafikan. Apa sifat 3 tanda tersebut? Idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana, wala tanfa'hu mau'idatun. Idza haddatsa, apabila dia itu berbicara, kadzaba, maka dia selalu bohong. Jadi kalau mengatakan segala sesuatu, mengucap ke sana ke sini, kemana-mana, dia itu selalu berkata bohong, gak tahu jujur, tidak pernah jujur sama sekali apa yang dia katakan, tidak tahu, tidak pernah benar sama sekali dengan apa yang dia katakan. Tidak haddatsa kadzaba. Jadi ngomong ngetuprus tapi gak ono jebule, kata orang Jawa. Nek ngomong toh ayake tapi buktinya tidak ada. Jadi idza haddatsa kadzaba. Janji-janji, wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia janji maka dia mengingkari. Omong itu bicaranya banyak, mengumbar janji kemana-mana, akan tetapi tidak ada buktinya. Itulah sifat daripada orang-orang munafik. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Ngomong itu bagaimana pepatah? Tong kosong nyaring bunyinya. Omongnya akeh tapi tidak ada gunanya. Apabila dia berjanji, jadi ngomong toh janji-janji tapi tidak ada buktinya. Akhlafah, dia selalu mengingkari, ditagih. Ini janjimu? Belum. Masih ini, masih anu. Mana janjinya dulu? Belum, masih. Sampai habis masa jabatan, gak ono ujungnya. Nah, sebelum menjadi kowar, kalau sudah jadi, buktinya mana? Ditagih, masih tidak bisa memberi. Sehingga habislah masa-masa daripada jabatan itu. Naudzubillah min dzalik itu. Kalau sudah demikian, maka itulah termasuk tanda-tanda daripada sifat-sifat
kemunafikan. Jadi orang munafik itu dalam Al-Quran itu disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang munafik yukhadi'una selalu menipu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menipu Allah, menipu orang-orang yang beriman kepada Allah. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Akan tetapi padahal dia itu hanya menipu pada dirinya sendiri, tapi dia itu tidak merasa. Yukhadi'una menipu Allah, nipu orang-orang yang beriman. Padahal demikian itu adalah hanya menipu pada dirinya sendiri. Akan tetapi dia itu tidak merasa. Sebab apa? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Sebab dalam hatinya itu terdiri dari adapsi penyakit-penyakit. Allah akan selalu menambah sakit mereka. Walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Dan dia akan mendapatkan siksaan yang pedih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Yakdzibun, sebab dia selalu bohong. Masya Allah. Orang-orang munafik hatinya selalu fi qulubi ada apa? Hatinya ini penuh dengan sakit. Kalau sakit dohir, gatal. Dohir ini sakit hati. Kalau sudah sakit hati itu Masya Allah sangat-sangat sulit untuk disembuhkan kalau tidak hanya dengan dirinya sendiri, hatinya sendiri. Kalau sakit luar, dokter diberi salep, diberi obat, insya Allah cepat sembuh. Tapi kalau sudah fi qulubihim marad, fazadahumullahu marad, walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Kalau sudah hatinya sakit, Allah akan mendambakan rasa sakit. Fazadahumullahu marad, walahum adzabun alimun bima kanu, akan selalu diberi siksaan oleh Allah sebab kebohongan-kebohongan yang mereka lakukan itu. Wa idza haddatsa kadzaba wa idza tumina khana wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Kalau sudah dipercaya maka dia itu khianat, mengingkari janji. Berjanji mengingkari, nek sudah dipercaya dia pun juga khianat sebab hatinya fi qulubihim marad, yaitu banyak dengan sakit-sakit, penyakit hati. Penyakit hati apa? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Innal munafiqin, sesungguhnya orang-orang munafik, yukhadi'una Allah, mereka menipu daya kepada Allah, wa huwa khadi'um, akan tetapi Allah yang menipu daya mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, apabila mereka itu menjalankan sholat qamu kusala, yaitu menjalankan dengan rasa malas. Yura'unan nas, hanya untuk riya, dipuji oleh manusia. Inilah maka penyakit hati, riya, ingin dipuji hanya karena manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyakit hati fi qulubihim marad, dalam hatinya ada sakit, riya, dengki, hasud, takabur, ujub, dan lain itu. Semuanya itu adalah
penyakit hati yang dimiliki oleh orang-orang munafik. Fi qulubihim marad. Kalau sudah demikian, fazadahumullahu marad. Jadi orang munafik itu hanya menipu kepada Allah, tapi dia tidak terasa Allah akan menipu dirinya daripada orang munafik. Jadi kalau sholat, idza qamu ila sholati, menjalankan sholat qamu kusala, menjalankannya dengan malas-malasan. Dia menjalankan hanya untuk dipuji, hanya karena manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia melakukan sedekah, dia melakukan perbuatan yang baik, itu bukan karena Allah, tapi yura'unan nas, ingin dipuji oleh manusia. Masya Allah. Itulah sifat dari orang-orang munafik. Kalau pada diri seseorang ada sifat yang demikian, maka itulah tanda-tanda daripada orang-orang munafik. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari Allah, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat-sifat kemunafikan, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kemusyrikan, sehingga keimanan kita menjadi keimanan yang sempurna, yang selamat, betul-betul iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah demikian, kalau dalam diri seseorang itu ada tanda-tanda kemunafikan, wala tanfa'uhu mawa'idhah, maka nasihat yang dia diberikan tidak akan ada manfaat. Nasihat yang dia sampaikan tidak akan ada manfaatnya, tidak akan memberi kemanfaatan kepada orang lain. Karena apa? Karena dirinya ada tanda-tanda daripada orang-orang yang munafik. Qamu kusala yura'unan nas, dia menyampaikan segala sesuatu, dia memberikan segala sesuatu kepada, dia memberikan kebaikan kepada orang lain, hanya yura'unan nas, bukan karena Allah tapi karena manusia. Maka kalau sudah demikian, la yanfa'uhu mau'idhah, apa yang dia sampaikan, apa yang dia mau idhahkan, apa yang dia berikan tidak akan memberikan kemanfaatan. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari sifat-sifat kemusyrikan, dijauhkan dari sifat-sifat kemunafikan, sehingga kita menjadi orang-orang yang beriman, yang sempurna menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari penyakit-penyakit hati yang menyebabkan adanya amalan-amalan kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa, pendengar Dirosa Virtual Al-Kimya pada pagi hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah kajian kitab Wasiatul Mustafa pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari sifat kemusyrikan, dijauhkan dari sifat kemunafikan, sehingga kita betul-betul menjadi orang yang beriman al-kamil, menjadi orang yang beriman secara sempurna, menjadikan orang yang beriman secara murni hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah illallah, hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita diberi oleh Allah Ta'ala ketetapan iman Islam ila yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan betul-betul bisa kita lakukan dan menjadi ilmu yang manfaat di din wa dunya.
wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Dan kita saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya sehingga kita tetap pada jalannya Allah Subhanahu wa taala, selamat menuju ila siratil mustaqim, kepada jalan yang lurus yaitu ad-dinul Islam. Amin. Allahumma amin. Namun sebelum pengajian kitab Wasiatul Mustafa kita tutup, maka marilah kita baca doa setelah belajar dan kita tutup dengan kafaratul majelis. Mudah-mudahan kita tetap diberi oleh Allah Ta'ala keselamatan, ketetapan iman ila yaumil qiyamah, dan mendapatkan ilmu yang manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana atarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala lada ashrafna wa tub alaina taubatan sil kulla tauba wastur lanal awrati wa aminir ro'ati wa firli walidina rabbi wa maulidina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli di mahabba au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amin rabbi asma fadlan wajuda manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina bi kulli suri sallallahu wa sallam rabbi alai adzal hamdi wa alihi wa sahbihi adata tasisumbi walhamdulillahi fil bad'i wat tanahi subhanakallahumma rabbi wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya amanal khaifin salimna mimma nakhaf, ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf, ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.